Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah workshop pendidikan matematika yang beranggotakan yang pertama ada Mutiara Maulidia dengan NIM 200079. Yang kedua ada Afli Qotul Qadriyah dengan NIM 2620101. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Simak videonya ya teman-teman. Pada pembahasan yang pertama, membahas tentang pengertian relasi. Relasi antara himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Dimisalkan, 3 faktor dari 12, 7 lebih dari 3. Hubungan antara faktor dari dan lebih dari disebut dengan relasi. Selanjutnya, bentuk penyajian. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama ada diagram panah, yang kedua grafik kartesius, dan yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Pada lembar diskusi yang pertama, diketahui bahwa himpunan A, X merupakan nilai mutlak 2 lebih dari sama dengan X kurang dari 7, X merupakan elemen dari bilangan prima. Himpunan B, X merupakan nilai mutlak dari 3 lebih dari X merupakan kurang dari 6. X merupakan elemen dari bilangan asli. Tulislah anggota-anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Yang kedua, tunjukkan relasi faktor dari himpunan A ke B dengan antara lain diagram panah, grafik kartesius, serta himpunan pasangan berurutan. Jawabannya, untuk yang pertama, A. Jadi, kita harus mencari bahwa angka dari lebih dari 2 kurang dari 7 yang merupakan bilangan prima, di antara lain angka 2, 3, dan 5. Sedangkan pada himpunan B, kita cari bahwa angka bilangan asli yang dari lebih dari 3 kurang dari 6 meliputi angka 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, kita buat diagram panah bahwa kita cari antara himpunan A faktor dari himpunan B. Bisa lihat pada gambar tersebut ya. Bahwa dijelaskan pada himpunan A terdapat 2, 3, dan 5. Sedangkan pada himpunan B terdapat angka 3, 4, 5, dan 6. Bisa kita samakan antara 2 faktor dari 4 dan 6. Sedangkan angka 3 merupakan faktor dari angka 3 himpunan B, angka 3, dan angka 6. Sedangkan pada himpunan A faktor dari himpunan B yaitu 5. Selanjutnya ada grafik kartesius. Bisa kita amati pada garis vertikal dan horizontal. Sedangkan garis vertikal itu disebut dengan garis X, sedangkan garis horizontal disebut dengan garis Y. Bisa kita padukan atau kita satukan bahwa 2 ada tertera antara titik 2 dengan titik 6. Selanjutnya ada titik 3 dengan titik 3. Selanjutnya ada titik 5 dengan titik 5. Dan yang terakhir ada titik 3 dengan titik 6. Yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Antara lain yang merupakan himpunan pasangan berurutan 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, serta 5,5. Selanjutnya kita bahas dengan ciri-ciri relasi. Relasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
Setiap anggota domain hanya memiliki satu pasang anggota di daerah kodomain, tetapi anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Setiap anggota domain harus memiliki satu pasangan anggota di daerah kodomain. Jadi, tidak ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan, tetapi anggota domain boleh tidak memiliki pasangan anggota di daerah domain. Bisa kita simpulkan bahwa domain itu harus memiliki pasangan di kodomain, sedangkan kodomain tidak bisa tidak memiliki pasangan gitu, teman-teman. Oke, next ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan fungsi? Teman-teman tahu tidak tentang fungsi itu apa? Pengertian fungsi itu apa? Kita bahas ya. Pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat dengan anggota B. Misalnya, himpunan orang dengan tanggal lahirnya, himpunan orang dengan ukuran sepatu, misalkan lagi himpunan negara dengan ibu kota negaranya, dan masih banyak lagi. Oh iya teman-teman, perlu diingat ya bahwa domain sama artinya dengan daerah asal. Kalau kodomain sama artinya dengan daerah kawan, dan rank sama artinya dengan daerah hasil. Selanjutnya yaitu bentuk penyajian fungsi. Yang pertama, cara aturan. Fungsi itu disajikan dengan cara menyatakan aturan yang menentukan relasi antara anggota-anggota daerah asal dengan anggota-anggota daerah kawannya. Contoh, F sama dengan R di mana Fx sama dengan X. R adalah himpunan semua bilangan nyata. Untuk contohnya, ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan B dengan anggota U, V, W. Relasi F sama dengan himpunan 1, U, himpunan 2, V, dan 3, W. Dari A himpunan 1, 2, 3 ke himpunan B, U, V, W adalah fungsi dari A ke B. Di sini F1 sama dengan U, F2 sama dengan V, F3 sama dengan B, dan daerah asal dari F adalah A dan daerah hasil adalah B. Jelajah dari F adalah himpunan U, V, W yang dalam hal ini sama dengan himpunan B. Yang kedua yaitu cara himpunan. Seperti halnya relasi, maka fungsi F dari A ke B dapat dipandang sebagai himpunan bagian khusus dari A kali B. Maka fungsi F sama dengan R di mana Fx sama dengan X dapat juga disajikan sebagai suatu himpunan yaitu himpunan dari R ke R. F sama dengan himpunan XY, harga mutlak X elemen R, Y elemen R, dan Y sama dengan X. Selanjutnya ada ciri-ciri fungsi atau pemetaan. Yang pertama, diagram panah merupakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A mempunyai tepat satu panah. Yang kedua, diagram kartesius mempunyai fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A mempunyai tepat satu titik. Dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan merupakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A yang pertama tepat satu. Selanjutnya yaitu cara menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan dengan rumus N dalam kurung B pangkat N dalam kurung A. Contoh, diketahui himpunan A sama dengan ABC dan himpunan B sama dengan PQRS. Perintah yang pertama yaitu menentukan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Dan perintah yang kedua yaitu banyaknya pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. Jawaban A sama dengan himpunan ABC, maka NA sama dengan 3. B sama dengan PQRS, maka NB sama dengan 4. Untuk perintah yang pertama yaitu banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B sama dengan kita masukkan rumus yang di atas ya teman-teman, yaitu N dalam kurung B pangkat N dalam kurung A sama dengan 4 pangkat 3 hasilnya 64.
Dan perintah yang kedua yaitu banyaknya pemetaan dari himpunan B ke himpunan A dengan rumus N sama dengan N dalam kurung B pangkat N dalam kurung A sama dengan 3 pangkat 4 hasilnya 81. Selanjutnya yaitu korespondensi 1-1. Pengertian korespondensi 1-1. Himpunan A dan B dikatakan korespondensi 1-1 jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B dan setiap anggota B dipasangkan tepat satu dengan anggota A. Syarat yang pertama, syarat dua himpunan korespondensi 1-1. Dua himpunan A dan B mungkin korespondensi 1-1 jika NA sama dengan NB. Syarat yang kedua, menentukan banyaknya korespondensi 1-1. Banyaknya korespondensi 1-1 adalah NX dalam kurung N-1, X dalam kurung N-2X sampai X1, di mana N adalah banyaknya anggota A dan B. Contoh soal, berapakah banyaknya jumlah korespondensi 1-1 yang dapat dibentuk dari himpunan C adalah himpunan huruf vokal dan himpunan D adalah himpunan bilangan prima yang jumlahnya kurang dari 13. Penyelesaian yang diketahui, C adalah himpunan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, dan O, dan D adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 13, yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Karena NC dan ND sama dengan 5, maka jumlah korespondensi 1-1 antara himpunan C dengan D adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, materi kita sudah selesai nih. Semoga bisa dipahami ya. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian materi dari kita. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.